Halo, assalamualaikum. Hari ini aku akan menceritakan tentang kasus kriminal tragis yang terjadi pada seorang ibu hamil di Texas pada tahun 2020. Yuk simak terus ceritanya ya. Heavy burden feels lifted. I feel like now we can start trying to heal. After a Bowie County jury sentenced convicted killer Taylor Parker to death for the murder of Reagan Hancock. Pelaku bernama Taylor Rain Parker atau biasa disebut Taylor Parker. Nah, si Taylor ini berusia 27 tahun pada saat kejadian. Dia berasal dari Texas, Amerika, dan tidak banyak informasi yang menjelaskan tentang latar belakang si Taylor ini guys. Namun dia pernah menikah 2 kali dan semuanya berujung dengan perceraian. Singkat cerita, si Taylor ini menjalin hubungan kembali dengan pria bernama Wade Griffin. Nah, mereka awalnya berkenalan lewat sosial media, kemudian merasa cocok, akhirnya mereka bertemu dan menjalin hubungan cinta. Tapi nggak tahu kenapa, pada awal tahun 2020, si Wade Griffin ini kayaknya merasa bosan dan berhubungan dengan si Taylor Parker ini. Karena si Wade ini minta putus nih sama si Taylor. Cuman karena si Taylor ini bucin banget sama si Wade, si Taylornya nggak mau, si Taylornya menolak. Dia mohon-mohon tuh sama si Wade, tolong jangan putusin aku, jangan putusin aku. Tapi ternyata si Wade itu udah kekeh, dia tuh pengen putus, pengen menyudahi hubungannya. Pada akhirnya si Taylor ini bohong sama si Wade Griffin kalau dia sedang mengandung anaknya. Nah, di situ ternyata rencananya si Taylor itu berhasil membuat si Wade Griffin percaya kalau dia itu sedang mengandung anaknya si Wade Griffin. Malah si Wade Griffin makin excited nih dengan kehamilannya si Taylor Parker. Dari situ si Taylor Parker mulailah mengunggah postingan-postingan di Facebook, membagikan cerita-cerita tentang kehamilannya dari USG, hasil pemeriksaan dokter, sampai dia mengunggah juga nih foto-foto maternity-nya. Kemudian dia juga bergabung dengan komunitas ibu hamil yang ada di Facebook. Lalu dia melakukan sharing-sharing nih tentang kehidupan dia selama hamil di grup tersebut. Nah, dari grup kehamilannya itu dia berkenalan dengan wanita bernama Regan Simon. Usianya si Regan ini lebih muda guys daripada si Taylor. Namun si Regan telah memiliki 1 anak wanita berusia 3 tahun. Dan sekarang ia sedang mengandung juga sama seperti si Taylor ini. Usia kandungan mereka tidak beda jauh guys. Nah, semakin kesini mereka berdua semakin dekat nih guys. Mereka sering bertukar cerita lah tentang kehamilannya masing-masing, kehidupannya dengan pasangan-pasangannya. Terus mereka jadi akrab, jadi bestie lah gitu, bestie online. Nah, karena hari H melahirkan Taylor ini semakin dekat, maka dia memutuskan untuk mencari korban ibu hamil yang akan ia culik bayinya. Disitulah si Regan ini yang akan menjadi korbannya karena usia kandungan mereka samaan nih sama si Taylor. Kejadiannya pada tanggal 9 Oktober 2020. Jadi si Taylor ini berjanjian nih ketemuan sama si Regan di rumahnya si Regan. Datanglah si Taylor ke rumahnya Regan. Nah, sesampainya di rumahnya si Regan, Taylor dan Regan ini sibuk bertukar cerita lah, asik ngobrol, curhat, segala macam. Sampai akhirnya si Taylor ini melihat nih Regan sedang lemah. Pada saat itu Taylor langsung melakukan aksinya guys. Dia menyerang Taylor dengan cara memukul kepalanya dengan palu berkali-kali. Nah, pada saat itu si Regan mencoba melawan kan karena dia kaget kan posisinya lagi dipukulin sama si Taylor. Cuman karena posisinya sudah lemah, sudah dipukul pakai palu, akhirnya si Taylor pun tetap melanjutkan penyerangannya itu. Lalu si Taylor ini langsung merobek-robek perutnya si Regan dengan pisau yang ia bawa dari rumah. Diambilnya bayinya, langsung dipotong tali pusarnya di situ juga. Singkat cerita, akhirnya si Taylor mengambil bayinya Regan nih, langsung dibawa ke rumah sakit. Dia mengemudikan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kebetulan dia tidak sadar nih di situ ada polisi yang sedang berpatroli. Si polisi tersebut melihat si mobilnya Taylor dengan kecepatan tinggi, langsung mengejarnya dan memberhentikannya. Betapa kagetnya pas dia buka kacanya, ternyata isi mobilnya si Taylor ini sudah berlumuran darah, dan melihat Taylor itu sedang memangku seorang bayi dengan tali pusar yang masih tersambung dengan perutnya si Taylor. Nah, otomatis si polisi ini langsung bertanya dong sama Taylor,
tentang kejadian yang dia alamin. Nah, si Taylor ini jawab ke polisinya kalau misalkan dia itu sedang melahirkan mandiri tadi di pinggir jalan. Makanya dia tuh panik pengen bawa anak ini ke rumah sakit. Dia bilang ke polisi kalau misalkan, "Pak, anak saya ini sudah tidak bernapas, tolong bantu saya bukakan jalan ke rumah sakit." Sesampainya di rumah sakit, para tim medis semua dan dokter-dokter pun langsung ingin memeriksakan keadaan si Taylor. Cuman Taylor ini menolak. Taylor hanya bilang, "Tolong periksa anak saya, tolong bantu anak saya saja yang diperiksa, jangan saya." Lah kan dokternya aneh ya, cuman dokter langsung mengambil tindakan untuk memeriksa anaknya. Dan ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Nah, dokternya pun lebih kaget lagi karena pada saat dia memeriksa Taylor, ternyata Taylor itu tidak sedang hamil, guys. Bahkan si Taylor ini pernah melakukan operasi pengangkatan rahim. Jadi otomatis dia tidak bisa punya anak. Nah, jadi kan di situ polisi yang bersama Taylor itu bertanya-tanya dong. Berarti tadi tuh anak siapa gitu kan? Di tempat lain, di tempat yang berbeda, polisi juga mendapatkan laporan dari seorang ibu yang menemukan anaknya sedang hamil itu tewas bersimbah darah dengan posisi tertelungkup di ruang tamunya. Dan akhirnya polisi pun datang ke rumah Regan, langsung menyelidiki TKP sampai akhirnya ditemukan tusukan di kepalanya si korban ini sampai 100 kali tusukan dengan perut yang terkoyak-koyak dengan posisi tali pusar yang sudah terputus. Dan akhirnya Taylor ditetapkan menjadi tersangka. Nah, pada saat persidangan, hakim setidaknya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk memutuskan hukuman mati bagi Taylor Parker. Jessica Brooks sebagai ibu dari Regan mengatakan bahwa dia adalah setan daging yang sangat jahat. Itulah kisah dari Taylor Parker. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.